Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan jurnal saya atau jurnal kelompok saya dari EKT1 yang sudah saya buat pada EKT1 kemarin. Nah, di sini perkenalkan dulu, nama saya Taufik Hidayatullah, dan berikut nama kelompok saya yaitu ada Randy Rahmah Hidayatullah, ada Kifa Yuda Ananza. Pada jurnal saya ini berisi perkembangan perekonomian di saat pandemi COVID-19. Nah, di sini abstraknya yaitu ya bisa dibaca sendiri ya, ini dalam bahasa Inggris. Lalu pada jurnal ini terdapat daftar isi yang isinya yaitu kata pengantar, daftar isi abstrak, pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan ada kajian teorinya. Lalu pada pembahasannya terdapat awal mulanya pandemi COVID-19, lalu perekonomian di Indonesia pada saat COVID, pengaruh perekonomian di saat pandemi, lalu dampak COVID terhadap sektor UMKM, kebijakan pemerintah di saat pandemi COVID-19, beberapa cara pemerintah mengendalikan perekonomian di Indonesia. Nah, lalu jurnal ini ditutup dengan kesimpulan dan saran. Lalu ada daftar pustakanya. Pada bagian pendahuluan, di sini terdapat latar belakang, di mana latar belakangnya yang berisi yaitu merespon pandemi corona atau COVID-19, pemerintah Indonesia mulai menerapkan pembatasan dengan kebijakan social distancing, jaga jarak. Lalu physical distancing, jaga jarak antar minimal 1,8 meter sejak awal Maret 2020. Kebijakan itu telah menurunkan secara drastis aktivitas dan pergerakan orang di Jabodetabek dan kota-kota besar lainnya. Perusahaan bus antar kota telah mengandangkan hingga 80% armadanya pada pertengahan Maret 2020, yaitu PT KAI membatalkan 44 rute dari Jakarta ke kota-kota di Jawa selama bulan April tahun 2020. Lalu demikian pula maskapai penerbangan yang mulai berebut area parkir karena pesawatnya banyak yang tidak dioperasikan. Nah, akibat dari pesawat yang tidak dioperasikan tersebut, banyaknya pesawat yang parkir di bandara atau tidak lepas landas karena ditutupnya akses untuk melalui bandara. Nah, lalu perkantoran dan sebagian besar industri dilarang beroperasi untuk kurun yang relatif lama, bahkan hingga saat ini, yang menimbulkan kerugian ekonomi. Nah, di Indonesia kasus ini pertama kali ditemukan pada 2 warga Depok di Jawa Barat atau pada awal Maret 2020. Kasus positif COVID-19 di ini itu mencapai 26.473 orang pada tahun 2020. Sementara itu untuk jumlah kesembuhan dari data yang dicatat pada hari ini mencapai 7.308 orang atau bertambah 239 orang. Untuk kasus meninggal bertambah 40 orang pada tahun 2020 sehingga total menjadi 1.613 orang. Lalu pada kasus ini mengalami peningkatan yang terjadi di masyarakat didukung oleh proses penyebaran virus yang cepat, baik dari hewan ke manusia ataupun antara manusia. Penularan virus SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini atau sebelum menjadi COVID-19 dari hewan ke manusia utamanya disebabkan oleh konsumsi hewan yang terinfeksi virus tersebut sebagai sumber makanan manusia, utamanya pada kelelawar. Nah, itu yang terjadi di Cina karena masyarakat Cina pada memakan kelelawar sebagai makanannya. Lalu proses penularan COVID-19 pada manusia harus diperantarai oleh reservoir kunci, yaitu alpha coronavirus dan beta coronavirus yang memiliki kemampuan menginfeksi manusia. Secara klinis, representasi adanya infeksi virus SARS-CoV-2 pada manusia ini dimulai dari adanya asimptomatik hingga pneumonia. Lalu perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi telah mampu mendorong terciptanya penemuan-penemuan yang dapat menghambat terjadinya COVID-19 ini ya, melalui inovasi, riset, dan pengembangan yang terus-menerus.
yaitu dan mampu menciptakan produk atau barang yang diperlukan untuk kebutuhan yang diinginkan konsumen dalam melakukan jual beli ya, terutama perekonomian di Indonesia saat ini, karena dampaknya sangat amat jelas ya. Lalu pada makalah ini juga berisi rumusan masalah. Yang pertama itu ada bagaimana sih perekonomian di dunia atau di Indonesia saat ini. Lalu apa saja pengaruh perekonomian di saat pandemi COVID-19. Lalu ada juga bagaimana sektor UMKM di saat pandemi COVID-19. Lalu bagaimana cara pemerintah menanggulangi pandemi pada saat ini. Lalu yang terakhir ada apakah sih bisa perekonomian berkembang saat dilanda pandemi saat ini. Nah, nanti dari rumusan masalah tersebut kita bisa selesaikan atau kita bisa bahas di bab berikutnya. Lalu tujuan dari makalah ini yaitu adalah mengetahui perekonomian di saat pandemi COVID, mengetahui dampak yang ditimbulkan, mengetahui dampak terhadap sektor UMKM. Lalu ada juga mengetahui kebijakan apa saja yang diberikan pemerintah terhadap pandemi COVID, mengetahui perkembangan perekonomian di saat pandemi. Lalu pada jurnal ini juga terdapat kajian-kajian teori. Kajian teori ini berisi yaitu tentang pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada 2020 semula diperkirakan sebesar 5,3%, namun angka ini terkoreksi sebagai dampak pandemi corona dan sebagian kalangan memprediksikan pertumbuhan di bawah 2%, mengingat terjadi ketidakpastian dan prediksi berbeda-beda serta terjadi fluktuasi kurs US dollar yang drastis menjadi 16.000 per US dollar pada awal April 2020. Nah, lalu dari latar belakang tersebut dan kajian teori, kita menuju ke bab pembahasan. Singkat saja langsung ke pembahasan pada sub bagian pertama, yaitu awal mulanya pandemi COVID-19. Nah, gimana sih caranya awal mulanya pandemi COVID-19 dapat masuk ke Indonesia? Nah, ini kan terjadi karena masyarakat Indonesia yang tinggal di Depok yang membawa virus tersebut ke Indonesia. Lalu perkembangan virus ini berkembang semakin cepat, semakin hari jumlah kasus semakin meningkat. Terkait hal ini, pemerintah telah menerapkan berbagai macam kebijakan. Contohnya Gubernur Jawa Barat atau Ridwan Kamil menerapkan beberapa kebijakan untuk memutus penyebaran COVID-19 ini, yaitu kebijakan yang diterapkan dari isolasi mandiri hingga sekarang diterapkan pembatasan sosial berskala besar, yang saat ini untuk wilayah Tangerang terus diperpanjang PSBB-nya, entah sampai kapan. Lalu kemudian virus corona terbaru di Jawa Barat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per tanggal 1 Mei tidak ada penambahan kasus baru. Nah, lalu di sini pemerintah daerah Jawa Barat melakukan tes masif yang hanya dilakukan untuk sebagian warga Jawa Barat untuk 3 kategori. Yang kategori pertama yaitu masyarakat dengan risiko tertular paling tinggi atau ODP. Yang kedua yaitu kategori B, yaitu masyarakat dengan profesi yang interaksi sosialnya rawan tertular. Mungkin seperti itu. Lalu ke subbagian kedua ini, pada jurnal ini terdapat perekonomian di Indonesia pada saat COVID-19. Pada saat ini perputaran uang di Jabodetabek sebesar 70% dari total uang beredar di Indonesia. Apabila ini diartikan 70% PDB Indonesia dipengaruhi pergerakan ekonomi di Jabodetabek, maka penghentian aktivitas secara total di Jabodetabek selama 1 bulan akan menimbulkan kerugian nasional sebesar 1/12 dikali 70% dikali 15,833 triliun yang hasilnya 923 triliun. Nah, dan berikutnya ada perhitungannya, bisa dibaca sendiri atau di screenshot. Baik, langsung saja ke subbagian yang ketiga, yaitu pengaruh perekonomian di saat pandemi. Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini mau tidak mau memberikan dampak terhadap berbagai sektor, yang terutama yaitu sektor UMKM. Nah, menurut laporan Organisasi for Economic Cooperation and Development,
menyebutkan bahwa pandemi ini berimplikasi terhadap ancaman krisis ekonomi besar yang ditandai dengan terhentinya aktivitas produksi di banyak negara, jatuhnya tingkat konsumsi masyarakat, hilangnya kepercayaan konsumen, lalu jatuhnya bursa saham yang pada akhirnya mengarah kepada ketidakpastian. Nah, jika hal ini berlanjut, menurut OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development memprediksikan akan terjadi penurunan tingkat output antara 1/5 hingga 1/4 di banyak negara. Prediksi ini tentu mengancam juga perekonomian nasional, yaitu Indonesia. Lalu menurut data Kementerian Pertanian tentang stratifikasi provinsi berdasarkan tingkat relevansi anak balita pendek atau stunting dan proporsi penduduk sangat rawan pangan, berdasarkan fakta yang mengejutkan, yaitu menempatkan Provinsi Jawa Timur ke dalam kuadran keempat bersama dengan 11 provinsi lainnya di Indonesia. Lalu pada subbagian keempat di sini ada juga dampak COVID terhadap sektor UMKM untuk dibahas lebih jelas dari subbagian yang ketiga tadi. Pada dampaknya yaitu menurut Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pandemi COVID memberikan implikasi negatif bagi perekonomian domestik seperti penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, ancaman pada sektor perbankan dan keuangan, serta eksistensi UMKM. Pada aspek konsumsi dan daya beli masyarakat, pandemi ini menyebabkan banyak tenaga kerja berkurang atau PHK dan bahkan kehilangan pendapatannya karena yang UMKM tidak ada konsumen yang ingin membeli karena keterbatasan dana yang ia punya. Hal ini menyebabkan turunnya daya beli masyarakat akan barang-barang konsumsi dan memberikan tekanan pada sisi produsen, penjual pada aspek perusahaan. Nah, lalu di sini mohon maaf ya jika ada gangguan suara. Lalu pada berikutnya langsung saja ke subbagian kelima, kebijakan pemerintah di saat pandemi COVID-19. Situasinya ya memberikan tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah untuk menjaga eksistensi UMKM. Lalu kebijakan-kebijakannya yang pertama yaitu protokol kesehatan yang ketat dapat diterapkan bagi ketika pemerintah memberikan izin bagi UMKM untuk menjalankan aktivitasnya. Yang kedua, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan untuk memberikan kelonggaran pembayaran cicilan hutang atau kredit bagi UMKM. Lalu yang ketiga, pemerintah Indonesia telah menggelontorkan anggaran sebesar 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat dari total anggaran 405,1 triliun mengatasi pandemi COVID-19 melalui APBN 2020. 12 pendistribusian anggaran tersebut harus transparan, jelas, dan tepat sasaran agar eksistensi UMKM dan aktivitas perekonomian real tetap terjaga. Lalu di sini yang keempat yaitu kebijakan struktural untuk kepentingan jangka panjang. Kebijakan ini tidak saja digunakan untuk menghadapi pandemi COVID, tapi juga era industri 4.0 ke depannya. Lalu cara lain yang dapat dilakukan untuk membantu UMKM bertahan dalam situasi pandemi ini adalah dengan memanfaatkan dana tanggung jawab sosial, dana lingkungan atau yang disebut dengan TJSL yang dimiliki oleh perusahaan swasta dan badan usaha milik negara. Lalu pada subbagian ke-6 berikut ada cara pemerintah mengendalikan perekonomian di Indonesia, yaitu ada cara proteksionisme di mana bersama anggota Asia Pacific Economic Corporation atau APEC berharap tidak terjadi perang dagang dengan membuat kebijakan proteksionisme. Yang kedua yaitu adalah kualitas produk dalam negeri yang berdaya saing. Lalu yang ketiga yaitu produk unggulan, di mana pemerintah juga mesti meningkatkan pembinaan industri lokal agar dapat memperbaiki kualitas produknya sehingga dapat bersaing dengan produk impor. Lalu yang keempat, dukungan infrastruktur dan sistem logistik nasional yang efisien.
Yang kelima, ada gerakan cinta produk dalam negeri. Karena kan masyarakat atau perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia mengalami penurunan penjualan akibat berkurangnya minat dari masyarakat Indonesia sendiri, maka dibuatlah gerakan cinta produk dalam negeri agar perusahaan-perusahaan di dalam negeri mengalami peningkatan pendapatan seperti sedia kala. Oke, mungkin dari makalah itu. Lalu di sini ditutup dengan penutupnya, yaitu kesimpulannya, perekonomian yang ada saat ini di Indonesia saat pandemi COVID banyak yang mengalami penurunan, terutama dari sektor UMKM. Lalu dari segi kesehatan, pandemi COVID ini juga sangat amat cepat dalam hal penularan, di mana bisa berupa dari udara ataupun droplet yang ketika orang bersin bisa menularkan ke orang lainnya secara cepat, yang mengakibatkan sangat amat berbahaya pada manusia. Lalu sarannya dalam makalah ini yaitu sebaiknya pemerintah bisa mengatasi pandemi saat ini, terutama dalam hal sektor ini, perekonomian Indonesia yang saat ini sedang mengalami penurunan yang cukup drastik, dengan cara menerapkan kebijakan yang baru yang berdampak baik, bahkan bisa memajukan kembali sektor perekonomian yang ada di Indonesia saat ini. Seperti menetapkan kebijakan-kebijakan yaitu yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu proteksionisme, kualitas produk berdaya saing, memperbaiki produk unggulan kita atau meningkatkan kualitas produk. Lalu juga ada dukungan infrastruktur dan sistem logistik nasional yang efisien. Lalu ada gerakan cinta produk dalam negeri seperti yang saya bicarakan tadi. Lalu yang terakhir, mungkin tadi saya belum sebutkan, ini adalah hilirisasi industri sumber daya alam, di mana udah mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang jurnal saya. Di sini berikut ada daftar pustakanya. Saya mengambil dari jurnal karya Herliani Fehusni, Study Apoteker Farmasi, Universitas Pajajaran. Terus saya juga mengambil atau mengutip dari jurnal karya Hadiwardoyo tentang ekonomi dan Jawa Barat, yaitu kerugian ekonomi nasional akibat pandemi COVID. Lalu juga saya mengutip jurnal perekonomian Indonesia dalam era globalisasi, yaitu karya M. Putra F. Ekonomi. Lalu juga saya mengutip gambaran pengetahuan masyarakat tentang COVID-19 dan perilaku masyarakat di masa pandemi COVID, volume 8 karya MDI dan M. Pandemi. Lalu juga saya mengutip dan seterusnya. Berikut saya dapat data-data dari jurnal-jurnal yang memang sudah dipublish di jurnal ya. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan dari presentasi hasil jurnal saya. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum.